Salam, Baik, Shalom. bisa bisa dibuka Shalom. dulu suaranya. Shalom. Shalom. Coba dicek dulu satu persatu. Shalom. Tolong Shalom, tolong selamat video bisa malam. dibuka. Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom, shalom. Selamat malam. Shalom. 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 Salam, salam. Baik, kita segera mulai. Ya, sama-sama. Suara saya Shalom. jelas. Shalom. Pastor Joe, silakan. Suaranya jelas. Dites dulu Shalom, suaranya. jelas. Terima Shalom. kasih. Oke, Ya. baik. Pak Pastor Lucky, boleh nggak ada satu account atas nama JP Whiteboard? Boleh nggak itu dijadikan apa? Jadi itu jadi whiteboard saya. Saya akan menulis kayak seperti papan tulis begitu. Boleh Ya, nggak saya bisa share screen? ya. Jadi yang itu aja yang dijadikan apa? Yang dijadikan co-host kalau boleh. Supaya saya Ya, bisa share screen dari situ. Siap, thank you. ya. Silakan Pastor Joy. Ya, sudah saya jadikan co-host, Pastor. Thank you. Ini di komputer saya cuman modelnya cuman saya doang. Bisa nggak dikembalikan ke video-video yang lain supaya kelihatan semua Itu bisa disetting dari situ, Dek. dari sini? Ya. Di atas kanan ada view, bisa Ya, dilihat itu galeri oke. view. Galeri ya. Oke ya. Baik, kita mulai. Sudah ada berapa orang? Baik, 47. Bapak Ibu Saudara, kita segera mulai saja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Lalu setelah itu kita naikkan satu pujian penyembahan dan kita akan mendengar pelajaran dari Pastor Jobat Yasina. Mari kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh berada di tempat ini, masing-masing dari kami, Tuhan. Kami hari ini mau belajar tentang doa. Mari pengurapan untuk kami semua, pengurapan untuk Pastor Joe. Hari ini kami mau belajar, hari ini kami mau memilih yang terbaik, yaitu kami memilih firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semua akan tertabur dalam hati kami, dan boleh bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau saja yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Semua ada dalam bimbingan-Mu, semua ada Engkau yang memimpin acara ini, biar kami semua diberkati malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang lain. Salam Jemaat Rehoboth. Salam, suaranya nggak ada. Pastor Joy bisa dibuka dulu. Ya. Shalom, Bu. Ya, salam. Shalom. Shalom. Salam Jemaat Shalom. Rehoboth. Ya. Senang bisa Shalom, ketemu shalom. kembali walaupun secara online. Oh, bersuara. Lalu saya ingin juga menyambut saudara-saudara yang lain di luar dari GBI Rehoboth. Ada beberapa pastor, ada beberapa pelayan Tuhan yang bergabung dengan bersama kita malam hari ini. Ada di sini Pastor Timotius Hermawan. Halo. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Malam, Pastor Luke. Ya, ketemu di Zoom. Ya, Lalu ada makasih. senang bisa gabung dengan kita, Pastor Timotius. Lalu ada Pastor Royke. Ada Pastor Royke. Tadi sudah masuk sepertinya. Pastor Timotius dari mana, Pastor? Pastor Timotius. Saya dari GBI Kingdom of Love Purwakarta. Iya, Purwakarta. Ya, Ya. puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu di sini kelihatan Pak Franky dan Bu Devi. Salam Pak Franky, Bu Devi, salam. Bisa memperkenalkan diri? Silakan. Ya, salam. Kami dari Bekasi. Terima kasih buat kesempatan untuk kami mengikuti acara tersebut. Tuhan memberkati, Pak. Salam Pak Jono. Ya, Salam. Tuhan berkati Pak Franky. Salam, salam. Lalu ada Pak Royke. Masih ada. Salam Pak Royke.
Oh, mungkin belum monitor. Lalu ada yang lain yang di luar GBI? Halo. Bisa karena ini nggak dibuka. Apanya? Shalom. Ya, shalom kami dari GBI Center Kalimantan Barat. Ya, Tuhan, shalom Pak, shalom. Puji Tuhan. Memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan Kami memberkati. bersama jemaat. Hai, salam. Salam Pastor Rika, salam. Itulah. Tampaknya di sana lagi ada doa malam. Semua lagi monitor di sini ya. GBI Peace. Gabung di gedung sekolah minggu. Ya, salam. Silakan Pastor bisa memperkenalkan diri. Ya, kami dari Gereja Bethel Indonesia Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau. Oh, Kalimantan Barat. Kami ada malam, jadi kami gabung dengan GBI Rohop Surabaya. Ya, puji Tuhan. Ya, salam, Tuhan berkati. Baik, kita mulai acara ini. Silakan Pastor Joy. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan hadir di situ. Amin. Mari yang bersuka cita, saudara, boleh lambaikan tangan atau kasih reaction juga boleh. Supaya saya tahu kalau hari ini semuanya kumpul di Zoom, semuanya bersuka cita dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus hadir di rumah-rumah kita, di kamar kita. Mari undang Roh Kudus di gereja kita, di tempat kita berkumpul saat ini. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan imanmu saudara kita sama-sama nyanyikan. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Amin Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari dengan imanmu saudara katakan kalimat ini. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tiada berubah. Mari jemaat yang dimanapun kau berada, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan suaramu, naikkan sembahmu buat Dia. Oh, Yesus, tiada yang mustahil buat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, sebab hidup kami Tuhan bukan dari penglihatan kami Tuhan, tapi karena kami percaya, kami punya iman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami punya iman di dalam-Mu, kami punya harapan di dalam-Mu. Yesus, 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 Yesus. Mari mulai nyalakan roh-Mu, mari jangan padamkan roh-Mu. Oh, sikiria mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Mari Roh Kudus penuhi kami, urapi kami. Sikidere katakan sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari sekali lagi saudara katakan sebab aku percaya. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kalau engkau bersyukur atas firman Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Di rumah-rumah Anda, di gereja Anda, dimanapun, mari beri tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan buat setiap kami.
Hari ini adalah waktu di mana kami akan diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Kami akan lebih pol-polan buat Tuhan. Kami akan lebih on fire buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari urapi setiap kami. Roh Kudus turun dalam setiap rumah-rumah kami Tuhan. Urapan-Mu untuk setiap kami. Urapan-Mu untuk Pastor Joe juga Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Mengajar kami tentang firman-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Dengan sama-sama satu hati katakan, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Jonathan. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Shalom. 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 Ini perjumpaan yang luar biasa. Saya mau berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani saudara. Ya, jadi waktu diberitahu oleh Pastor Lucky bahwa mengundang, saya bilang iya. Saya nggak mempertimbangkan lagi yang lain. Saya langsung bilang iya, ya karena sudah lama nggak pernah ketemu dengan saudara-saudara sekalian. Seingat saya dengan Rehoboth harusnya saya sangat dekat ya, karena saya mengikuti perkembangan Rehoboth dari awal, menikmati sekali ya masih dengan pelayanan bersama dengan Bapak ya Pastor Vivit almarhum dan kemudian Ibu Neneng tentunya dengan Pastor Lucky saya masih sering datang dan pergi ya mungkin sekitar 28 tahun yang lalu barangkali atau mungkin ya tahun-tahun 91, 92. So it's been long time ago ya. Sudah lama sekali. Nah, kita akan segera masuk pada apa yang kita akan kerjakan. Kita akan membahas tentang doa ya. So kita akan banyak membahas tentang doa, pelatihan doa. Nah, untuk pertama saya cuma ingin lay foundation saja, biblical perspective of prayer ya. Jadi saudara harus dapat membuat perbedaan doa yang alkitabiah dan doa yang dikerjakan oleh agama-agama. Sebab semua agama berdoa. Iya. Semua orang berdoa. Iya kan? Ya. Saya masih ingat orang ateis dia berkata, saya berdoa sambil dia cross fingernya. Saya berdoa supaya jangan banyak orang yang mati gitu. Ya, dia juga berdoa padahal dia tidak percaya Tuhan, gitu aja. Jadi, saudara perlu mengerti doa. Agama lain, agama yang menentang Kristus pun berdoa. Ya. Jadi doa itu adalah sebenarnya aktivitas manusia yang mempercayai bahwa ada kuasa yang lebih besar dari diri mereka. Nah sayangnya mereka karena tidak kenal siapa yang mereka jadikan sasaran doa. Jadi apapun jawabannya buat mereka oke aja. Kalau yang menjawab adalah guntur jadi Tuhan mereka ya kan. Kalau yang menjawab adalah pohon jadi Tuhan mereka. Sebab mereka tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Jadi di dalam membahas hal ini saya menyebutnya sebagai berdoa dalam perspektif Alkitab. Kita mau lihat apa doa dalam perspektif Alkitab. Jadi ada kemungkinan besar kita harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan doa yang sangat agamawi, bahkan mungkin dogmatis, tapi tidak biblical. Nah, kita mesti berani untuk bergeser atau masuk pada apa yang Tuhan inginkan. Nah, di Alkitab kalau misalnya saudara pergi ke kamus gitu ya, terus pergi buka Alkitab kemudian search kata doa misalnya, saudara search doa, saudara klik kemudian cari, itu banyak sekali. Di hampir setiap kitab ada kata doa. So banyak banget dari Kejadian sampai Wahyu itu banyak ya. Ya. Tapi kata doa pertama disebut di Alkitab, doa ya, kata doa. Ya, disebut doa itu
pertama kali disebut di Alkitab itu di Kejadian 20 ayatnya ke-7. Itu betul. Kalau saudara pergi juga ke Alkitab bahasa Inggris King James dan saudara ketik pray misalnya, yang muncul juga Kejadian 20 ayat 7. Itu kata yang pertama nongol di situ. Ya. Nah, tahu kan peristiwa apa itu? Itu peristiwa ketika Abraham dan Sarah ada bersama dengan seorang raja yang bernama Abimelek. Masih ingat cerita itu ya? Jadi kemudian di cerita itu Abimelek naksir sama Sarah. Padahal Sarah umurnya itu sudah mau 90 tahun loh. Berarti memang ini perempuan extremely cantik. Udah mau 90 tahun, masih ada raja yang mau. Raja Abimelek tuh masih mau sama dia. So this is actually supernaturally beautiful. Jadi itu Sarah memang rupanya secara kecantikan dia luar biasa menarik ya sampai itu. Jadi kemudian sudah tahu ceritanya kan. Abraham karena takut dia bilang aja, sebut aja kau saudaraku. Jadi kemudian Abimelek mengambil Sarah. Sebelum Abimelek meniduri Sarah, kemudian Alkitab berkata, Tuhan datang dan ingin membunuh Abimelek. Sudah tahu cerita itu. Ya kan? You know that story. Kemudian Tuhan berkata gini, ya karena kau punya integritas, jadi aku menegur kamu. Ya, terus kemudian kita tahu ceritanya. Di ayat yang ke-7 di Kejadian 20 itu, Tuhan kemudian bilang, jadi sekarang kembalikan istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Kemudian ini kata dipakai, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan hidup. Nah, kata doa ini itu berasal dari bahasa Ibraninya palal ya. Jadi saya share whiteboard dengan saudara. Jadi doa itu pertama sekali itu ya, doa itu dalam bahasa Ibraninya adalah palal ya. Itu bahasa Ibraninya palal ya. Ini adalah Ibrani. Saya tulis di sini bahasa Ibrani. Oke. Nah, kata arti dari palal ini, wow, arti palal ini nggak main-main, saudara. Arti palal ini sebenarnya pertama adalah judgment, ya, atau judge. Ya, kata judge kan itu berhubungan sama hakim kan, ya, atau ya, mungkin orang yang membuat putusan, ya gitu. Jadi kata palal ini adalah sebuah kata penting, keputusan. Itu kata kita. Jadi arti dari doa sebenarnya itu adalah keputusan. Wow. Keputusan apa? Nah, itu kita mau bahas. Jadi doa itu adalah keputusan. Nah, ada muncul kata yang lain itu kalau saudara baca ada kata yang namanya tsela. Tsela itu punya pengertian sebenarnya sikap doa yang sambil berlutut. Ya, jadi dia lebih cocok disebut sikap berlutut. Kalau sikap berlutut itu kita tentu tahu bahwa doa itu adalah bentuk penyembahan. Betul ya? Doa itu adalah bentuk penyembahan. Ya, karena dia adalah bentuk penyembahan. Jadi jelas doa itu berarti berurusan dengan sikap kita yang mengagungkan, meninggikan dan menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang utama. Jadi Tuhan utama di situ. Itu jelas. Kalau sudah perhatikan hal ini, saudara sudah bisa melihat bahwa dari dua kata tadi, palal ya dan tsela. Ada banyak yang lain lagi ya yang menunjukkan kepada kita. Saya tulislah berarti palal itu sebenarnya adalah keputusan. Atau kata yang kita pilih judgment. Ini keputusan ya. Jadi jangan berpikir seperti orang dunia bahwa doa itu hanya minta. Enggak, doa itu sebenarnya kalau menurut model yang disampaikan dari bahasa Ibraninya, palal, doa itu berarti, saya definisikan aja, ini akan menjadi pembahasan kita. Memutuskan
bersama Tuhan. Dari kata ini memutuskan bersama Tuhan, kita akan mengembangkan pemahaman Alkitab tentang berdoa. Jadi doa itu bukan cuman sekedar minta-minta, enggak. Ternyata doa itu di perjanjian lama muncul 86 kali. Banyak itu Pak. Kata palal itu muncul 86 kali. Ya, 86 times. Banyak, kata palal ini banyak sekali. Ditulis di Alkitab. Oke? Nah, kalau sudah begitu, kita sudah mulai lebih paham bagaimana doa itu ada. Sementara kita di masa kini kan cuma mengenal doa, ya either itu doa pribadi ataupun doa syafaat, ya kan? Intercession. Doa pribadi biasanya kita meminta. Tapi coba kita lihat bahasa Yunani mengenai doa. Kalau bahasa Yunaninya, kata yang dipakai itu adalah ini. Kata yang dipakai adalah proseuchomai. Ya, itu kata yang dipakai. Artinya ya berdoa. Artinya adalah berdoa atau to offer prayer. Ya, bahasa Inggrisnya to offer prayer. Jadi mempersembahkan doa. Ini muncul banyak sekali di perjanjian baru. Tapi kata yang lain misalnya yang sering diartikan doa. Misalnya meminta. Itu datang dengan kata deomai misalnya. Kata yang berikut adalah kata memohon, menginginkan. Kata yang dipakai adalah aiteo. Itu semua kata-kata yang diterjemahkan sebagai doa seringkali, ya. Atau ada juga kata yang ini, erotao ini juga muncul sebagai sebuah kata yang muncul di perjanjian baru. Yang artinya sama. Itu mintanya itu adalah ask. Ask kan bisa punya berarti tanya atau minta. Di terjemahan Alkitab sering menggunakan kata ini. Inquire. Permohonan, permintaan, ya. Itu kata yang muncul di perjanjian baru. Kata ini muncul di perjanjian baru berulang-ulang, kata doa. Tapi kita mesti mengerti konsep doa yang dibawa di perjanjian baru datang dari perjanjian lama. Yang konsepnya yang kita sudah bahas tadi. Konsepnya adalah doa itu adalah keputusan. Definisinya kita sudah tunjukkan tadi adalah memutuskan bersama Tuhan. Oke? Memutuskan bersama Tuhan. Jadi begini. Doa itu gini, kalau saudara datang berdoa dengan Tuhan artinya saudara mau memutuskan sebuah keadaan, dia akan jadi apa dan dia akan menghasilkan apa tergantung doa saudara. Karena saudara sekarang akan memutuskan bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain itu punya pengertian. Yang pertama adalah doa selalu mengutamakan, kata ini saya pilih hati-hati sekali, keterlibatan Tuhan. Jadi doa nggak bisa saudara putusin sendiri, nggak bisa. Doa itu adalah tentang sebuah perkara, saudara melibatkan Tuhan bersama dengan Tuhan di situ. Nah, disinilah kemudian kita akan mengerti. Jadi yang pertama adalah mengutamakan keterlibatan Tuhan. Yang kedua, doa itu adalah sepenuhnya kehendak Allah. Sepenuhnya takluk pada kehendak Allah. Jadi artinya waktu kita memutuskan bersama Tuhan,
Itu yang terlaksana bukan kemauan kita, tapi kehendak Allah. Ya, itu dia. Jadi saudara tidak bisa begini doanya. Tuhan, saya mau supaya Tuhan tolong supaya Joni jadi suami saya. Misalnya seorang perempuan berdoa gitu. Tapi kalau misalnya bukan dia jodoh saya, jadikanlah Joni jadi suami saya gitu. Itu namanya bukan kehendak Tuhan, saudara, maksa Tuhan. Jadi doa nggak ada bentuk paksaan. Ingat, doa itu adalah memutuskan bersama Tuhan. Palal. Doa itu memutuskan bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk pada ini yang penting. Kita akan masuk pada apa yang saya sebut dengan pre-request, ya, atau ini atau persyaratan, pre-requirements dari doa. Karena saudara bakal memutuskan bersama dengan Tuhan. Ini memutuskan bersama penting. Di dalam kitab Amos pasal 3 ayatnya yang ketiga. Coba kita baca ayat tersebut. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka tidak berjanji? Nah, itu kata, kita pilih hati-hati sekali. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Itu dia. Berarti harus ada perjanjian. Nah, ini dia. Oke, saya lanjut pakai ini aja. Jadi saya lanjut aja share whiteboard saya dari sini. Jadi tadi kita sudah melihat tentang doa. Nah, kita tadi sudah setup sebuah perimeter tentang doa, bahwa doa itu adalah memutuskan bersama dengan Tuhan, ya. Tadi kan terputus, saya ulang sedikit aja. Jadi memutuskan bersama dengan Tuhan. Nah, karena dia memutuskan bersama dengan Tuhan, dua hal yang kita sudah putuskan di situ. Yang pertama adalah selalu membutuhkan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada doa. Selesai. Yang kedua adalah, yang paling utama adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa ganti, karena ini adalah soal keputusan tentang Tuhan. Itu jelas. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang kita sebut sebagai dasar dari doa. Apa yang membuat doa kita beda sama doa agama, doa kita berbeda dengan hal-hal yang lain. Nah, apa itu? Nah, saya mau tuliskan buat kita sekalian. Itu dari Amos pasalnya yang ketiga. Kita sudah tahu itu. Amos pasal 3 ayatnya ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jikalau mereka belum berjanji? Jadi doa itu adalah didasarkan selalu pada perjanjian. Nah, perjanjian atau apa yang kita sebut sebagai covenant. Jadi doa itu dasarnya adalah covenant. Pertanyaannya, kalau orang tidak punya covenant bagaimana, Pak? Jawabannya, kalau kamu tidak punya covenant, ya udah. Kamu tidak akan pernah bisa punya hubungan dengan Tuhan. Sebab jangan lupa, Tuhan kita itu adalah Tuhan perjanjian. Makanya nggak sembarang kan. Tuhan kita itu adalah Tuhan perjanjian. Makanya untuk masuk di dalam doa yang efektif, orang tuh harus masuk dalam sebuah covenant living. Sebuah kehidupan yang punya covenant. Makanya dibilang, berjalankah dua orang bersama-sama? Padahal kita sedang membahas bahwa doa itu adalah apa? Memutuskan bersama Tuhan. Saya tulis lagi, ya, supaya saudara ingat. Karena doa itu adalah memutuskan bersama Tuhan.
Makanya covenant itu penting sekali. Covenant itu penting. Ini penting. Covenant penting. Ya. Nah, karena covenant ini penting, saudara mesti ada perjanjian dengan Tuhan dulu. Sebab nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat di Alkitab. Realita tentang covenant. Karena begini saudara. Orang tidak bisa mengenal Tuhan tanpa covenant. Sebab tujuan covenant dibuat supaya manusia bisa mengenali Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Sebab orang bisa putuskan apa aja tentang Tuhan. Tapi kan kita harus mengenal Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Makanya ada perjanjian-perjanjian di Alkitab. Bahkan Alkitab saudara itu kan sebenarnya adalah buku perjanjian, betul? Alkitab kita itu kan sebenarnya adalah buku perjanjian. Di dalamnya berisi perjanjian demi perjanjian. Nah, ada 2 perjanjian. Alkitab sebagai satu kitab penyeluruh adalah perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, toh? Nah, saya sebut perjanjian baru dulu karena kita hidup di situ. Tapi perjanjian baru dan perjanjian lama ini merupakan sebuah pernyataan bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian. Bahkan saya berani katakan ini pada saudara, bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu apapun kecuali, nah ini kata yang saya bilang, kecuali Tuhan itu melakukan perjanjian dengan manusia. Wow, itu hal yang penting. Kecuali Tuhan itu melakukan perjanjian dengan manusia. Berarti perjanjian itu penting sekali. Kalau tidak ada perjanjian, manusia tidak akan bisa mengenal Tuhan. Iya kan? Itu jelas. Nah, sekarang kalau saudara mempertimbangkan apa yang Alkitab katakan, ya, saya pakai ini juga supaya saudara bisa lihat ya. Saya matikan dulu suaranya ini. Siap. Sabar ya. Oke, ya sekarang kita udah tersambung lagi ya. It's good. Suara saya jelas? Maafkan ini sambungannya putus-putus terus, nggak tahu kenapa. Nggak biasanya begini. Ya. Oke, jadi kita sudah set up sebuah dasar bahwa covenant ini penting sekali. Tanpa covenant nggak bisa. Nanti saya akan tunjukkan pada saudara bagaimana doa syafaat pertama tertulis di Alkitab. Ya. Syafaat pertama tertulis di Alkitab. Justru syafaat pertama itu datang lebih dahulu baru doa. Ya, saudara akan lihat. Karena ini dia ini. Konsepnya adalah bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya hidup dalam perjanjian. Saya sudah katakan tadi di depan bahwa perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan buat kita itu otomatis sekali itu terjadi untuk kita dapat mengenal pribadi Tuhan, mengenal jalan-jalannya, dan mengenal apa yang Tuhan sediakan buat kita. Saya tulis saya di sini ya. Jadi ada tujuan perjanjian supaya saudara tahu ini. Supaya nanti kalau saudara berdoa, saudara punya pemahaman yang baru. Tujuan perjanjian itu apa? Yang pertama adalah supaya kita dapat mengenal pribadi Tuhan. Oke. Yang kedua adalah kita mengenal atau mengetahui cara kerja Tuhan atau jalan-jalan Tuhan. Ini kata penting. Ini jalan-jalan Tuhan. Yang pertama tadi adalah pribadinya, sekarang adalah jalan-jalannya. Tapi yang ketiga adalah
kita mengetahui tanggung jawab kita. Orang tanya pada saya, kenapa ngajar doa, gak langsung berdoa aja? Saya bilang, kalau cuma mau berdoa model agamawi, seluruh dunia berdoa, Pak. Agama lain juga berdoa. Gereja setan aja berdoa. Iya. Gereja setan berdoa supaya hamba-hamba Tuhan jatuh, supaya keluarga orang percaya rusak. Itu kita ketahui, itu terjadi di mana-mana. Kita kemudian harus tahu persis bahwa kita tidak berdoa seperti orang lain berdoa. Kita berdoa menurut apa kata Alkitab. Mengetahui tanggung jawab kita. Nah, apa tanggung jawabnya kita? Ya, tapi juga yang keempat adalah kita mengetahui warisan apa yang kita miliki. Apa yang Tuhan sediakan. Jadi jelas. 4 hal ini penting. Mengenal pribadi Tuhan. Mengenal cara kerja Tuhan, mengetahui tanggung jawab kita, dan mengetahui warisan apa yang kita miliki. Ini penting untuk kita ketahui. Kalau saudara nggak tahu ini, saudara mau berdoa apa coba? Saudara mau minta apa? Pertama, saudara nggak kenal pribadi Tuhan. Kalau saudara tidak kenal pribadi Tuhan, bagaimana bisa berdoa? Masih ingat Yesus bilang tentang penyembahan? Sama dengan doa kan? Yesus bilang begini kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saya dapat katakan kepada orang yang berdoa tanpa perjanjian dengan Tuhan adalah ini. Kamu berdoa kepada Tuhan yang tidak kamu kenal. Itu yang dipakai Paulus waktu dia menginjili orang-orang di Athena. You know that, right? Sudah tahu cerita itu. Paulus berkata, waktu mereka tulis untuk Tuhan yang tidak dikenal. Paulus bilang, aku mau bercerita kepada kamu tentang Tuhan yang tidak dikenal. Tuhan inilah yang harus disembah. Dia kemudian memperkenalkan Yesus. Tapi boleh gak saudara perhatikan bahwa perjanjian ini menentukan sekali doa saudara. Makanya jangan pikir bahwa doamu itu sama dengan doa yang lain. Tolong. Nah, doamu ini doa yang penting bagi Tuhan. Sebab kamu sedang memutuskan kehendak Tuhan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa, arti berdoa itu adalah apa? Memutuskan bersama dengan Tuhan. Oke. Setelah saya kasih tunjuk pada saudara tentang tujuan perjanjian ini, yuk kita baca Alkitab dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-18. Oke, jangan warna merah dong. Oke. Kejadian pasalnya yang ke-18. Nah, saudara mesti mengerti ya. Di sini Kejadian 18 ini itu didahului oleh Kejadian 17. Sudah pasti berkata, ya iyalah, sebelum 18, 17 pewahyuan apa yang hebat di situ ya. Ya. Tapi kita mesti tahu kisah itu. Apa kisahnya di Kejadian 17? Di Kejadian 17, Tuhan datang kembali kepada Abram setelah 13 tahun Tuhan tidak bicara pada Abraham. You know that story, right? Sudah tahu cerita itu. Jadi Tuhan gak datang pada Abraham, Tuhan tidak bicara pada Abraham selama 13 tahun. Kenapa Tuhan tidak bicara pada Abraham selama 13 tahun? Karena Abraham sibuk dengan Ismail. Nah itu. Abraham sibuk dengan Ismail. Karena waktu Abraham dapat anak dari Hagar yang bukan menurut kehendak Allah, Tuhan tidak berbicara pada Abraham selama 13 tahun. Dari mana saya tahu 13 tahun? Nah itu. Saudara baca dari Kejadian 16 ayat 16. Kemudian baca Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 16 ayatnya ke-16 beritahukan usia Abram waktu Hagar melahirkan Ismail itu usia Abraham 86 tahun. Kemudian pada pasal 17 ayat 1. Coba buktikanlah, saudara lihat sendiri. Itu adalah bagian yang saya pelajari sungguh-sungguh ya. 16 ayat 16 bilang,
Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Pasal 17 ayat 1. Ketika Abram berumur berapa? 99 tahun. 99 kurang 86 ya 13 lah ya. Udah jelas. 13 tahun lamanya Tuhan tidak bicara pada dia. Tapi Tuhan datang kembali kepada Abram untuk meneguhkan perjanjiannya. Itu pasal 17 ya. Meneguhkan perjanjian yang hampir gagal karena tindakannya Abram yang salah. Itu jelas. Ya, meneguhkan perjanjian. Nah, di perjanjian itu terjadi beberapa hal. Yang pertama adalah, ini kan pasal 17 ya. Abram berubah menjadi Abraham. Ya kan? Kita kemudian tahu Sarai berubah menjadi Sarah. Oke? Nah, kata ini adalah penting sekali buat kita. Perubahan nama ini penting sekali buat kita. Perubahan nama itu perubahan kehidupan. Nah, makanya mengikat perjanjian dengan Tuhan seringkali requires perubahan kehidupan. Jadi saudara mesti ingat, umat perjanjian, kita ini umat perjanjian. Saya masih ingat ada lagu tahun 80-an yang kita sering nyanyi. Kitalah umat pemenang, itu kan? Ya. Kita umat pemuji kita. Tapi itu sebenarnya lagunya itu menuju kepada kita ini adalah umat perjanjian. Kita ini umat perjanjian. Saudara dan saya umat perjanjian. Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Yang lain tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi, nah ini bukan berbicara eksklusif. Ini berbicara apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Makanya tolong doa kita jangan doa yang sama yang lain. Doa kita harus doa yang tadi itu. Harus memutuskan bersama dengan Tuhan. Yang utama adalah kehendak Tuhan. Nah, saudara mesti ingat kata itu tuh. Memutuskan bersama dengan Tuhan. Yang utama adalah kehendak Tuhan. Ada orang berpikir doa adalah mau-maunya. Dia memaksa Tuhan. Yang penting saya doa, Tuhan pasti jawab. Tuhan bukan pelayanmu. Tuhan bukan pembantumu. Tuhan bukan kapstok. Kita justru harus melakukan kehendak Allah. Nah, setelah Abraham menerima perjanjian, namanya diganti. Ya tentu ada tanda perjanjian. Disinilah kemudian kita mengerti yang namanya sunat. Circumcision. Setelah sunat ini, baru kemudian pasal 18 terjadi. Kita mau baca pasal 18. You'll be surprised. Orang kalau punya perjanjian dengan Tuhan, mereka memang mengenal Tuhan. Coba lihat, kita baca ayat 1 dan 2, Kejadian 18. Baca ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang dia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Coba sudah lihat baik-baik dulu. Dia lagi duduk di depan pintu kemahnya. Ya. Ada pendeta yang bilang lagi ya cari-cari angin. Tiba-tiba dia lihat 3 orang jalan dari jauh. Itu kan dia bilang. Ya. Dia melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Tapi berdiri di depannya bukan di depannya. Begitu bukan. Tapi masih di jauh. Begitu dia melihat mereka itu. Alkitab bilang. Ia berlari dari pintu kemahnya. Berlari dari pintu kemahnya. Kemudian apa yang dia buat? Sujud menyembah. Kenapa dia sujud menyembah? Dia tahu 3 orang ini khusus. Dia tahu 3 orang ini bukan orang sembarangan. Ditulis di pasal 1 adalah Tuhan menampakkan diri. Nah,
Saudara harus tahu ya, ini sebagai pengetahuan tambahan aja buat saudara. Kalau muncul kata ini dengan huruf besar semuanya, ini berarti diterjemahkan dari 4 huruf kudus itu. Ya. Ini berarti nama perjanjian. Ya, kalau saudara lihat saudara lihat kata Tuhan dengan semua tertulis huruf besar seperti di kitab Kejadian 18 ayat 1 ini. Kemudian Tuhan. Itu nama perjanjian. Itu bukan nama sembarangan. Itu nama covenant. Hanya orang yang punya covenant dengan dia yang boleh sebut nama itu. Ya, kita aja orang Kristen yang berani bilang ini Jehovah misalnya. Saya udah hampir 20-an kali lebih pergi ke Israel ya. Ya, saya suka tanya orang Israel tentang JHVH ini. Mereka tidak pernah berani sebut. Ya, kita aja orang Indonesia latah sebut JHVH. Mereka enggak. Nama ini kudus. Ya, kita aja ya orang Kristen tuh yang nyanyi Jehovah ini, ya Yahweh ini. Mereka enggak pernah sebut kata ini. Mereka bahkan menggantinya dengan kata Adonai. Ya. Artinya ini Tuhan sih. Atau Tuhan. Atau majikan. Tapi kalau JHVH ini diterjemahkan dengan kata Tuhan, ditulisnya huruf besar semuanya. Itu muncul pada waktu-waktu ini. Setelah Abraham. Ingat padahal di pasal 17. Kalau saudara mundur di pasal 17. Tuhan menampakkan diri juga kepada Abraham di situ. Tapi Tuhan memberikan namanya kepada Abraham di ayat 1 itu adalah El Shaddai. Ya. Akulah Allah yang maha kuasa. El Shaddai kata yang dipakai. Tapi ini dia datang. Yang saya mau bilang begini. 3 orang ini datang. Kenapa tiba-tiba Abraham datang dan menyembah. Kemudian Abraham bilang, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biar ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Lalu jawabnya, perbuatlah itu. Nah, apa yang dibuat oleh Abraham? Abraham membuat sebuah roti bundar. Tahu nggak? Dia suruh ambil apa di situ? Dia bilang ini, ambillah 3 sukat tepung terbaik. Kalau ada 3 orang tamu datang ke rumah saudara mau bikin roti, berapa banyak kira-kira tepung yang saudara pakai? Tahu nggak 3 sukat berapa? Hampir 20 kilo. 20 kilo itu bisa bikin roti satu rumah gedenya, Pak. Besar itu 20 kilo, banyak itu. Kalau mau dibikin cuma roti itu, roti model roti Timur Tengah. Dia buat itu. Dia kasih persembahan yang terbaik. Kemudian kita baca di situ, dia layani, kemudian mereka makan dan seterusnya. Makanya ayat 9, Tuhan berbicara kepada mereka. Dan kemudian Tuhan tanya, di mana Sarah istrimu? Di dalam kemah. Kemudian terjadilah percakapan yang lucu itu. Yang kemudian Sarah tertawa di belakang pintu. Kalian tahu cerita itu bukan? Tapi saya tidak mau cerita itu. Yang saya mau cerita ayat 16 dan seterusnya. Coba lihat di Alkitab saudara. Perikopnya bilang apa? Coba. Apa perikopnya? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ya, coba lihat tuh. Coba lihat ya. Saya mau tunjukkan pada saudara. Bahwa doa syafaat itu dasarnya adalah covenant. Dasarnya adalah hubungan perjanjian. Dia nggak bisa muncul secara biasa. Di sini dibilang begini. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Jadi mereka jalan sama-sama. Abraham ngantar. Tiba-tiba ayat 17. Berpikirlah siapa? Tuhan. Loh, apa yang Tuhan pikirkan?
Perjanjian. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saya akan sembunyikan kepada dia. Terus dia bilang gini, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta bangsa dan berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Ini apa ini? Perjanjian Tuhan pada Abraham. Jadi Tuhan ingat perjanjiannya. Makanya Tuhan bilang gini, akankah aku sembunyikan pada Abraham padahal aku punya covenant dengan dia? Nah, ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya, dan seterusnya kalau saudara baca. Jadi kemudian apa? Tuhan sharing isi hatinya pada Abraham. Tuhan bilang pada Abraham gini, Abraham gini, saya mau pergi ke Sodom, saya mau hancurkan kota Sodom dan Gomora, karena keluh kesah orang tentang Sodom telah naik, karena sangat besar dosanya, ya, sangat berat dosanya. Ayat 20. Baiklah aku turun melihat apakah benar mereka benar-benar telah berkeluh kesah seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, aku tidak, aku hendak mengetahuinya. Nah, di sinilah. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23. Setelah Tuhan beritahu kepada Abraham firman-Nya yang dia mau kerjakan tentang Sodom, baru Abraham melakukan syafaat. Abraham berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Terjadilah apa? Tawar-menawar. Jadi syafaat itu adalah, sekali lagi, memutuskan bersama Tuhan. Jadi Abraham memutuskan bersama dengan Tuhan. Abraham bilang, kalau ada 50 gimana Tuhan? Tuhan bilang, enggak, saya enggak hukum. Kalau ada 40, saya enggak hukum. Kalau ada 30, saya enggak hukum. Kalau ada 20, saya juga enggak hukum, kata Tuhan. Kalau ada 10, saya juga enggak hukum. Tapi kemudian Abraham berhenti. Seandainya Abraham lanjut, kalau ada 1, tebak Tuhan akan bilang apa? Saya juga enggak akan hukum. Karena ada terbukti di ayat-ayat Alkitab. Aku mencari 1 orang aja di tengah-tengah kamu. 1 orang aja di tengah-tengah kamu. Tapi Abraham berhenti. Menunjukkan apa? Bahwa Tuhan mau bersepakat dengan Abraham. Mau memutuskan bersama dengan Abraham. Karena Abraham berhenti di situ. Benar. Sampai di Sodom gak cukup 10 orang kan? Cuman berapa orang? Cuma 4 orang. Betul ya? Terus 1 jadi tiang garam. Istri Lot jadi tiang garam. Cuma Lot saja dengan kedua anak perempuannya yang selamat dan semuanya dihancurkan. Jadi apa yang coba saya katakan buat kita sekalian adalah ini. Bahwa doa kita itu adalah memutuskan bersama dengan Tuhan. Jadi tolong jangan cengeng. Nah itu. Tolong lebih banyak mengerti kehendak Tuhan daripada sekedar terpengaruh pada suasana. Nah itu dia. Kita seringkali cuma terpengaruh pada suasana. Jadi doa-doa kita keluar dari reaksi-reaksi. Bukan karena kita mengenal kehendak Tuhan. Bukan karena kita mengerti perjanjian. Bukan karena kita berdiri sebagai pelaksana keputusan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa kita sudah membuat tadi apa yang saya sebut dengan definisi adalah doa itu adalah memutuskan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saya pakai bahasa ini, sebenarnya berdoa atau bersyafaat itu adalah Tuhan mengajak kita untuk memutuskan nasib dunia ini bersama-sama. Sudah berkata, wah ini namanya terlalu besar, kayaknya nggak begitu deh.
Kayaknya yang saya tahu, kalau saya perlu uang, saya minta dari Tuhan. Tolong, jangan habiskan waktumu berdoa untuk perkara-perkara yang kecil. Sebab Tuhan menyediakan perkara-perkara yang sangat besar. Oke, udah dapat itu ya. Sekarang kita pindah ke perjanjian baru. Oke, kita pindah ke perjanjian baru. Kita pergi sekarang ke Matius. Kita pergi sekarang ke Injil Matius. Saya sekarang pindahin aja ini Injil Matius. Ya, ayat yang saudara pasti hafal lah. Matius 7 ayat 7. Pasti ingat ayat itu ya. Ya, mintalah maka akan diberi. Ya. Carilah kamu akan mendapatkannya. Ya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Terus ayatnya ke-8. Sebab barang siapa meminta akan menerima. Barang siapa mencari akan mendapatkan. Barang siapa mengetok pintu akan dibukakan. Terus kemudian muncullah apa yang kita sebut covenant perjanjian baru. Bahwa kita sekarang punya covenant adalah bukan lagi tuan dan hamba. Tetapi bapa dan anak. Betul ya? Matius 7 ayat 7 dan kemudian kita baca sekarang ayat 9. Jadi ayat 7 dia beritahu premisnya, ayat 8 dia teguhkan bahwa siapa yang meminta menerima. Kenapa? Karena ayatnya yang ke-9 dia beritahu, adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Oke? Siapa yang tahu bahwa sebenarnya dalam Injil Lukas, coba kita lihat Injil Lukas ya, ayat yang sama. Tapi kata yang dibilang ini, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang memintanya. Oke, coba kita pergi ke Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Itu jelas, ayat itu jelas diberitahukan buat kita. Ya, Injil Lukas pasalnya 10 tentang berdoa itu. Ya, coba saya lihat dulu sebentar ayat yang tepat. Injil Lukas, sabar ya. Ayat paralelnya Injil Lukas pasalnya yang ke-11, Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang kita baca langsung saja, ayatnya yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa? Roh Kudus. Ya. Dia akan memberikan apa? Roh Kudus. Tahu nggak nama lain daripada Roh Kudus? Roh perjanjian. Ya, makanya kita harus mengerti bahwa kita berdoa itu adalah sebuah privilege perjanjian. Dia bukan cuma hal biasa. Jadi makanya Tuhan siapkan Roh Kudus. Makanya ini penting prinsip. Setiap kali kita berdoa dalam perjanjian, Roh Kudus bekerja. Setiap kali kita berdoa, Roh Kudus pasti bekerja. Itu udah pasti. Karena itu yang dibilang. Kalau kamu berdoa, kamu mau minta, kamu pasti akan melihat. Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Paulus tahu hal tersebut. Makanya Paulus bilang begini. Coba kita baca kitab Filipi pasal 2. Saya cuma tunjukkan saya dengan cepat. Sebab ini fondasional sekali, saudara. Kalau saudara gagal mengerti ini, saudara akan berdoa ya sama seperti agama lain.
Misalnya, oh hujan gak turun, doa minta hujan. Nah, orang berdoa minta hujan. Nah, nanti ada ini, ada COVID, yo berdoa. Kita harusnya mengerti. Coba kita lihat Filipi. Filipi pasalnya yang kedua. Kita lihat ayat ini ya. Kita ingin membaca waktu Paulus beritahu tentang kalau kita berdoa maka Roh Kudus akan bekerja. Nah, itu dia. Ya. Kita lihat di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang ayat yang keberapa itu? Coba saya lihat dulu. Oke. Filipi 1 apa Filipi 2? Filipi 1 kayaknya. Coba. Oke, Filipi 1 ayatnya ke-19. Oke, kita baca Filipi 1 ayatnya yang ke-19. Dan aku tahu, saya tulis di sini Filipi 1 ayat 19. Ini saya tidak masukkan di catatan saya, ini muncul begitu aja, jadi saya coba jelaskan pada saudara. Filipi 1, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan apa? Pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi jelas kalau kita berdoa, Roh Kudus bekerja. Ini adalah sebuah prinsip yang penting dalam doa-doa kita. Berarti kalau kita mau lihat, kalau kita berdoa, which is kita sudah simpulkan tadi adalah memutuskan bersama Tuhan. Oke, kita sudah melihat ini tentu adalah Tuhan harus ada di situ. Kehadiran Tuhan, keterlibatan Tuhan penting. Yang kedua, kehendak Allah. Ini penting. Ya, which is kedua-duanya kita simpulkan sebagai perjanjian. Nah, tapi yang paling penting adalah Roh Kudus bekerja. Nah, kalau dilihat, hal-hal ini adalah hal-hal yang saya sebut sebagai esensi dari doa kita. Ini dulu yang paling penting. Bahwa Tuhan harus merupakan inisiator dari semuanya. Kehendak Tuhan yang merupakan hal yang penting. Perjanjian adalah posisi kita. Dan Roh Kudus bekerja ini adalah sebuah jaminan dari doa-doa kita. Ini penting sekali saudara. Makanya kalau saudara berdoa, nah ini saudara mesti berdoa dengan pemahaman yang tepat. Oke. Ini kan semua yang Tuhan kerjakan. Sekarang bahagian kita. Apa yang penting buat kita? Yang pertama adalah kita sebagai orang percaya harus mengenal identitas kita. Siapa kita? Kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita anak. Yang kedua adalah kita adalah apa saudara? Anak-anak perjanjian. Wow. Yang ketiga adalah kita ini adalah pelaksana kehendak Allah. Ini dulu yang penting.
Sebab nanti di anak-anak perjanjian saudara akan kenal bahwa saudara itu adalah imam. Saudara bisa bergerak secara kenabian, nabi. Saudara adalah raja. Ini pengurapan yang turun bagi anak-anak perjanjian. Tapi kita mesti tahu posisi kita. Yaitu tadi dibilang, Bapa mana yang kasih anaknya pemberian yang gak baik? Bapa di sorga kasih Roh Kudus. Nah, kita sebagai anak-anak perjanjian harusnya memiliki keyakinan penuh. Oke? Setelah saya jelaskan ini, saya mau kita lihat doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yuk kita lihat doa itu. Semuanya berisi hal-hal ini. Itu jelas. Coba saudara lihat. Coba saudara lihat bagaimana dia datang dengan sebuah pengajaran doa yang revolusioner. Padahal Yesus tuh tidak pernah ajar murid-muridnya berdoa. Kalau baca di Alkitab kan murid-muridnya yang datang sambil berkata begini, Guru, orang Farisi ngajar muridnya berdoa. Yohanes Pembaptis ngajar muridnya berdoa. Kok kita tidak pernah diajar berdoa? Baru Yesus bilang begini, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Selebihnya yang lain, ya udah, anak perjanjian yang menerima warisan, menerima kecukupan, dan seterusnya. Prinsipnya simple. Kalau kita sudah mengerti doa seperti ini, kita nggak berdoa sembarangan. Berarti, mari saya akan tunjukkan satu bagian Alkitab untuk menutup sesi malam hari ini. Kita baca sekarang Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Oke. Let's do this dan kita selesai. Kalau saudara ada pertanyaan, tanya ya. Silakan saudara tanya. Sebab ini penting. Ya. Saya tidak datang mengajar bahwa yuk mari kita langsung berdoa, yuk kita mendadak. Paradigma dulu kita rubah. Sebab kalau paradigma nggak berdoa, kita tidak berubah dalam doa, ya kita berdoa. Tapi kita berdoa sama seperti agama lain. Doanya cuma doa agama. Bukan doa kerajaan. Nah, yang kita ajarkan ini adalah doa kerajaan. Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Coba. Kita lihat ayat-ayat tersebut. Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. Oke, coba kita lihat ya ayat 23 sampai 31. Oke, saya bacakan untuk kita sekalian. Mungkin saya beritahu dulu latar belakangnya. Latar belakangnya begini. Karena Petrus sembuhkan orang di pintu gerbang Elok, orang yang lumpuh yang berjalan itu, masih ingat? Yang Yesus berkata begini, yang Petrus berkata begini, emas dan perak tidak kumiliki, tetapi di dalam nama Yesus Kristus bangkit dan orang Nazaret bangkit dan berjalanlah. Orang itu berjalan kemudian heboh. Petrus dan Yohanes ditangkap. Tahu ceritanya ya. Kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap. Kemudian apa? Mereka dilarang untuk tidak memberitakan nama Yesus. Mereka dibilang ini, kamu boleh ngajar apa aja. Yang penting jangan ngajar nama itu. Sebab nama itu udah bikin geger seluruh Yerusalem. Jadi kemudian mereka disesah sedikit baru dilepaskan. Ayat 23 setelah dilepaskan. Nah ini dia ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-temannya. Siapa teman-temannya ini? Adalah orang percaya, 120 orang itu. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya,
Itu yang kita bilang tadi itu, prosekomai itu, mereka berdoa bersama-sama. Sini kata dipakai berseru. Ingat, tidak satu orang loh. Bersama-sama. Ini yang kita sebut dengan istilah corporate prayer, ya, doa korporat, ya. Ini kita sebut sebagai doa korporat. Bukan doa sendiri, doa jemaat ini, doa korporat. Doanya bersama-sama. Apa yang mereka sebutkan? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kemudian ayatnya yang ke-26. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mereka mengutip kitab Mazmur pasalnya yang kedua, masih ingat ya, ayat 1 dan 2. Kemudian kita tentu tahu bahwa ayat-ayat tersebut dilanjutkan dengan berkata bahwa raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kita tentu tahu cerita itu. Ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa di dalam Kisah pasal 4 ini dibilang begini, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Kemudian menceritakan tentang Yesus dan seterusnya. Kalau sudah baca, sekarang kita baca ayatnya yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Coba lihat, sesuai gak apa yang kita bahas tadi? Mereka berdoa, Roh Kudus bekerja. Itu jauh lebih penting. Tapi coba lihat doa mereka. Doa mereka sifatnya korporat. Berdoa bersama-sama. Ini yang kita harus bangun. Berdoa bersama. Yang kita selalu buat adalah satu orang berdoa, yang lain dukung kalau mau. Yang lain tidur. Itu aja. Itu paling biasa terjadi. Harusnya sama-sama berdoa. Bahkan mereka menggunakan kata berdoa bersama, mereka berseru bersama. Berseru dengan suara yang nyaring. Kata berseru itu berseru, bukan bisik-bisik. Jadi mereka berdoa bersama. Setelah mereka berdoa bersama, ini yang kedua. Ini yang kita kurang. Apa itu? Mengkoneksikan situasi itu dengan firman Tuhan. Artinya, saudara dapat membaca situasi yang terjadi dengan firman Tuhan. Jadi harusnya pendoa yang benar itu adalah pendoa yang dapat menginterpretasikan firman Tuhan pada kondisi-kondisi yang sedang berlaku. Jadi kemudian mereka mengutip ayat firman Tuhan. Berarti ini kata yang saya mau bilang, bahwa mereka tidak terfokus pada masalahnya. Mereka terfokus pada firman Tuhan. Jadi mereka melihat masalah dengan kacamata firman Tuhan. Ini pendoa yang benar. Ada pendoa yang saking dikuasai masalah, sampai nangis, sampai susah hati. Mereka kehilangan kuasa doa. Cuman karena mereka tidak melihat hal tersebut. Terus mereka lebih suka cari quote-quote yang hebat dari orang tentang doa. Kita quote lah apa yang dikatakan oleh orang Scotland yang terkenal itu. Give me Scotland or I die. Kita kutip lah. Itu gak penting kutipannya orang. Yang saudara perlukannya adalah saudara memandang situasi dengan firman Allah. Jadi kalian berdoa over the word of God. Saudara berdoa dengan firman Tuhan untuk melihat situasi masalah yang kita hadapi itu dikuasai, dikendalikan, diselesaikan oleh firman Tuhan. Sebab kalau Tuhan berfirman, selesai masalahnya. Itu dia kata yang penting buat kita di dalam berdoa. Jadi saya sebut di sini ini nih.
Ini memiliki dia di doa bersama dan bersama. Tapi yang kedua adalah melihat masalah dengan kacamata firman Tuhan. Ini penting. Ini penting. Ingat, firman Tuhan itu apa? Alkitab itu apa? Buku perjanjian, Pak. Zaman dahulu sekali ya, waktu orang suka apa itu berdebat Alkitab pakai nama-nama palsu. Saya juga suka masuk dulu. Ya, terus ada dari agama lain dia mulai bilang, oh saya baca Alkitab dan saya begini. Saya jawab, saya bilang begini, Pak, Alkitab itu buku perjanjian. Kalau Bapak tidak percaya Yesus, Bapak tidak berhak mengetahui atau membaca isinya. Tahu covenant atau perjanjian, tahu ya? Perjanjian itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab mereka masing-masing demi tercapainya tujuan perjanjian itu. Dalam hal ini manusia dengan Tuhan. Kesepakatan yang dibuat oleh 2 atau 3 atau lebih pihak, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab masing-masing. Ini ada orang luar mau sembarangan, gak mungkin lah. Misalnya saya kasih contoh, oke? Misalnya saya kasih contoh, oke? Saya, Pastor Lucky, dan Pastor Joy. Kita bertiga mau bikin perusahaan. Terserah nama perusahaan apa. Misalnya PT Maju Mundur. Kita buat MOU, kita buat yang namanya perjanjian, ya kan? Kita bawa ke depan apa? Solicitor, apa sih? Indonesia bilangnya apa? Kita bawa ke tanda tangan surat-surat penting. Kok saya jadi lupa sih? Kita bilang di sini solicitor, ya, bagian hukumnya. Kita pergi apa? Saya jadi lupa. Kita pergi ke situ, kemudian kita akan tanda tangan di depannya. Kita akan tanda tangan. Begitu kita tanda tangan, ada perjanjian. Perjanjiannya adalah cuman saya bertiga. Saya, Pastor Lucky, dan Pastor Joy. Bertiga kita tanda tangan. Sudah. Nah, notaris namanya. Thank you. Saya kok lupa sih, kita bilang solicitor sini ya. Tanda tangan, sudah. Begitu selesai, oke. Setelah tanda tangan, nah, gini. Setelah selesai, jalan perusahaan. Sekarang setelah ada keuntungan, ada yang namanya dong, kita bagi-bagi dividen dong, keuntungannya. Tiba-tiba ada orang yang tidak termasuk dalam pemegang saham datang. Boleh nggak saya minta bagian? Dikasih nggak orang tersebut? Enggak, Pak. Boleh nggak dia sembarang baca-baca kita punya buku perjanjian? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Kamu udah ada perjanjian di dalamnya. Makanya perjanjian itu penting. Firman Tuhan itu kalau dipegang oleh orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, oh dia powerful. Alkitab bilang di dalam Yesus semua perjanjian ya. Makanya mulai dari sekarang kalau berdoa, tolong kita berdoa bukan tanpa keyakinan. Kita penuh dengan keyakinan karena kita umat perjanjian. Kita tahu persis doa kita pasti dijawab oleh Tuhan karena perjanjiannya. Dia akan melakukannya apa yang kita doakan. Makanya kita punya keberanian percaya. 1 Yohanes 5 ayat 13 dan 14. Tulis hal tersebut. Inilah keberanian percaya kita. Karena dia mendengar doa-doa kita. Dan karena kita tahu kita punya keberanian percaya, tambah lagi. Bertambah kita semakin punya keyakinan. Makanya doa bukan cuma sekedar minta-minta. Doa itu adalah memutuskan bersama dengan Tuhan. Ada nggak yang mau putuskan bersama dengan Tuhan? Ya, ada yang berkata doa dong kesian di COVID. Enggak, ayo kita putuskan bersama dengan Tuhan. COVID ini harus selesai. Berdoalah, berdoalah. Hanya orang-orang yang dapat memutuskan bersama dengan Tuhan yang bisa rubah keadaan ini.
Iya, ayo siapapun bisa bilang apa saja. Tapi kalau Tuhan overtake seluruhnya, Tuhan ambil alih seluruhnya, selesai. Kalau Tuhan take over ini keadaan, tidak ada yang bisa berbicara banyak lagi. Sebab Tuhan dan umatnya memutuskan bersama-sama. Ini baru aspek perjanjian yang saya bahas. Nanti kita masuk lebih dalam, kita akan membahas aspek belas kasihan, aspek kasih karunia, aspek kuat, ada banyak aspek yang lain. Sekarang ini adalah hanya dasar saja yang membuat doa kita beda dengan doa agama, beda dengan doa yang lain. Doa kita adalah doa covenantal, doa yang sifatnya covenant. Karena doa adalah covenant, para pendoanya harus punya komitmen. Saya kira itu dulu dari saya. Kalau saudara ada pertanyaan sebelum kita berdoa tentunya setelah ini. Kalau ada dari saudara yang punya pertanyaan, saudara boleh bertanya. Kalau sudah nggak ada, saya kembalikan kepada host. Kemudian diatur saja bagaimana. Sebab saya sudah berbicara ini sudah 1 jam lebih saya bicara. Kecuali terpotong tadi dengan dengan putusnya hubungan saya dengan internet. Tapi sejauh ini oke. Saya kira itu dulu. Silakan. Ya. Saya tutup dulu ini. Ya. Pastor Joe buka sesi pertanyaan dan jawab ya. Ya, silakan. Bapak Ibu Saudara yang ingin dengan pertanyaan, silakan. Apakah bisa tulis di chat atau bicara langsung pun boleh, silakan. Oh ya. Oke. Saya lihat di chat ada pertanyaan dari Andrianto ya. Betul ya? Betul? Shalom Pastor Jonathan, doa adalah oke. Bagian kita memutuskan apa sebagai umat perjanjian? Bagian kita adalah memutuskan supaya kehendak Allah yang terlaksana di tengah-tengah dunia ini, di atas muka bumi ini, seperti yang terjadi di sorga. Jadi itu bagian kita. Jadi bagian kita ini sebagai pelaksana kehendak Allah adalah mewujudkan supaya kehendak Tuhan yang terjadi di sorga itu terjadi di muka bumi ini. Makanya masih ingat doa yang tadi kita baca itu bahwa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini kata penting. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. That's the key word. Jadi waktu kita berdoa, nah itu dia. Karena doa tidak berdiri sendiri. Baca Alkitab saudara. Semua doa selalu diikuti dengan tindakan-tindakan. Pelaksanaannya harus ada. Harus ada tindakan-tindakan profetik di dalamnya. Orang yang cuma berpikir berdoa aja, terus yang lain gak dibuat, enggak. Pelajari Alkitab. Alkitab bilang habis berdoa mereka bertindak. Misalnya, tadi Kisah Rasul pasal 4. Habis mereka berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus. Tebak apa yang terjadi? Mereka memberitakan Injil lebih berani lagi. Padahal di atas kan mereka dilarang memberitakan Yesus. Mereka memberitakan nama Yesus lebih lagi. Jadi mereka tetap menjadi pelaksana. Tidak berhenti hanya berdoa kemudian gedung goyang selesai. Tidak. Selalu itu. Karena kita berdoa pelaksanaannya terjadi secara spiritual. Tapi kemudian terjadi secara membumi. Kita yang membumikan kehendak Allah. Itu penting sekali.
Makanya kita sebagai orang percaya harus melakukannya. Misalnya waktu kita berdoa buat COVID ini, ya harusnya kita tetap waspada, tetap semuanya. Tapi kita jangan berhenti untuk menyatakan kehendak Allah. Bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari COVID. Ada Tuhan yang menyembuhkan penyakit apapun termasuk COVID. Ada Tuhan yang lebih besar daripada virus. Ada Tuhan yang lebih besar. Walaupun kita bukan berarti gegabah ya. Kemudian keluar, tetap pakai zaman sekarang dengan virus Delta, kalau perlu pakai itu rangkap 2 yang dibilang buat aja. Gak apa-apa, kerjakan. Jangan nekat. Ya, kalau dibilang vaksin aja. Jangan berkata, enggak ini antikristus. Enggak. Sekarang kita sedang berhadapan dengan virus, bukan dengan antikristus. Itu nanti. Udah, vaksin dulu aja, gak usah panik-panik. Kita kadang-kadang terlalu dogmatis melihat tantangan. Apa-apa dihubungkan dengan itu. Enggak ada hubungannya bisa jadi. Kalau toh ada masih jauh. Itu aja. Bukan saya bilang bahwa ini Jonathan udah lihat ini bahwa Tuhan segera datang. Kalau baru tanda-tanda balas hampar dan apa-apa. Kalau baca Matius 24 itu baru permulaan. Baru berteks kita udah paniknya minta ampun. Orang percaya itu kalau kemudian berdoa dan melihat zaman dan membaca Alkitab, mereka nggak panik. Bukan berarti kemudian nggak berpikirkan tentang akhir zaman. Oh kita tahu ini akhir zaman. Siapa bilang tidak? Nah itu dia. Kita menjadi pelaksana kehendak Allah tapi bukan berarti gegabah. Enggak. Saya ikutin semua protokol kesehatan dengan baik. Nggak ada masalah. Tapi itu tidak menghentikan saya untuk melaksanakan kehendak Allah. Saya tetap berdoa, saya tetap percaya bahwa Tuhan masih tetap menyembuhkan. Tuhan masih melindungi umatnya. Tuhan punya umat yang harus melaksanakan kehendaknya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, masih ada lagi yang lain? Silakan kalau ingin bertanya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita selesai malam hari ini. Sekali lagi, mari kita terima kasih sama Pastor Joe. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pastor Joe. Terima kasih. Bisa dibuka mic-nya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pastor Joe untuk pelayanannya. Thank you, Pastor Joe. Tuhan memberkati. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor Jonathan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sesi malam hari ini selesai. Jangan lupa minggu depan kita masih ada sesi berikutnya. Minggu depan Pastor Joe atau Pastor Ina yang ngajar, Pastor Joe? Istri saya kelihatannya yang bakal mengajar ya. Pokoknya nanti Pastor kita Ina, putuskan lah. Ya, kalau dia ada pelayanan pas karena kita biasanya hari Kamis malam itu ada beberapa pelayanan. Jadi kalau misalnya dia yang ke situ, saya yang kembali. Jadi nggak apa. Pokoknya salah satu dari kami berdua lah. So get ready aja. Ya. Terima kasih Pastor Joe. Ya, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, Pastor Joe saat ini ada di Australia. Jadi jam di kita sekarang masih jam 8, di sana sudah jam 11, Pastor Joe ya? Siap. Ya 11 ya. Ya. Terima kasih banyak. Sampai you. malam melayani kita semua. Okay. Sampai ketemu lagi Kamis depan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita masih ada sesi berikutnya untuk Kamis yang mendatang sampai hari Kamis terakhir di bulan Juli. Baik, kita selesai malam hari ini. Tapi sebelum kita selesai dan tutup dengan doa berkat, saya ingin Pastor Andrianto berdoa untuk keadaan kita sekarang. Kita berdoa satu hati mendoakan tentang COVID ini. Kita mau satu hati berdoa supaya Tuhan berikan mujizat buat kita, supaya Tuhan berikan kekuatan buat kita, sama seperti pelajaran doa yang baru saja kita pelajari. Baik, mari kita berdoa. Pastor Andrianto. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukakan kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan.
bahwa sungguh arti doa ini sungguh sangat luar biasa Tuhan, bahwa kami boleh memutuskan bersama-sama dengan Engkau dan keputusan-Mu Tuhan yang boleh jadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap kami Tuhan mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat kami berdoa dengan otoritas, dengan wibawa yang daripada-Mu sendiri Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupan khususnya buat bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar bangsa ini boleh disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Bangsa ini boleh mengalami Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga dibebaskan dari segala sakit penyakit termasuk COVID ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan pemulihan terjadi Tuhan, baik secara perekonomian Tuhan, pemerintahan semuanya boleh dipulihkan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya juga akan ada keselamatan yang daripada-Mu. Hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua yang kami doakan Tuhan, Kau boleh mendengarnya Tuhan, boleh termeterai, tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami yang sudah bergabung Tuhan, berkati Pastor Jonathan yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kami Tuhan, memberkati pelayanannya Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tutup sesi kita malam hari ini dengan doa berkat. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara dan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Mata Tuhan Allah-Mu tetap mengawasi-Mu dari awal tahun sampai akhir tahun, untuk memberi-Mu berkat dan memberi-Mu keadilan. Ia menopang-Mu dan menegakkan-Mu karena ketulusan dan kemurnian hati-Mu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Kita foto dulu. Foto dulu. Foto boleh. Ya. Baik. Oke, Bapak Ibu Saudara boleh dibuka dulu kameranya karena kita akan foto. Ya. Baik, saya masih melihat ada beberapa yang masih belum buka kamera. Dibuka dulu sebentar aja. Supaya kelihatan gantengnya, kelihatan cantiknya. Oke. Sebentar, saya beri waktu berapa detik dulu untuk buka. Sudah ada beberapa yang buka, masih ada yang belum? Kalau tidak dibuka, kita skip, kita lewati. Oke, saya minta host 3 ya, host 3 tolong di screenshot. Sepertinya ada 2 window, ya. Ya, oke. Saya hitung ya. Dari Windows pertama dulu, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Windows kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you. Baik. Thank you. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak. Thank you, Pastor Joe. Thank you semuanya. Terima sampai jumpa. Pak Timotius. Teman-teman yang lain. Semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu Kemis. Tuhan berkati. Sama-sama, amin. Tuhan berkati.